slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu. Selamat datang di Jebat Podcast. Saya dengan Zabur dan didampingi Bung Aldi. Kami berdua akan membahas masalah PPDB yang ada di Kepri, khususnya tingkat CLTA. Dan sudah hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Bapak Andi Agung. Selamat datang, Pak. Setiap PPDB pasti ada masalah. Masalahnya pasti tentang pemasangan orang tua untuk masuk ke sekolah negeri. Terutama SMK negeri. Ditambah lagi dengan Pak Gubernur menerapkan 1 Juli ini SPP gratis. Apakah ada peningkatan atau memang masih tetap, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah PPDB, setiap tahun tentu hangat terus menerus. Tetapi untuk tahun 2024 ini tentu ada bahan evaluasi bagi kami. Sehingga kami tanggal 21 Mei kemarin melaksanakan rapat koordinasi seluruh stakeholder terkait masalah pendidikan, yaitu Dewan Pendidikan, anggota komite sekolah, setelah itu Saber Pungli, Ombudsman, perwakilan dari Kementerian Pendidikan BPMP. Apa tujuannya itu adalah bagaimana memperbaiki setiap tahunnya. Karena terus terang saja sudah berjalan dari tanggal 11 sampai nanti tanggal 4 ini. 11 Juni kemarin ya? 11 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni. Iya. Dan sekarang kan sudah selesai nih. Betul. Dan hari ini sudah terjadi daftar ulang. Daftar ulang 1 sampai tanggal 4. Memang permasalahan di lapangan itu terutama yang pertama di SMK dulu. Di SMK ini tahun ini berubah. Iya. Terkait masalah penerimaan siswa baru. Berubahnya di mana? Perubahannya itu adalah pertama di jurusan dulu, bukan di sekolahnya, di jurusan. Sehingga ada satu sekolah itu mendaftar banyak, kan gitu. Rencana daya tampungnya tidak terpenuhi. Kenapa? Artinya siswa yang mendaftar banyak ini ya, membludak nih ya. Membludak. Ya, tetapi jurusan yang dipilih hanya tertentu saja. Ada jurusan yang kosong, maka rencana daya tampungnya kurang nih, kan gitu loh. Padahal membludak nih, kan gitu. Apa solusi kita? Bagaimana anak-anak bisa mendaftar yang sesuai jurusan yang ada? Nah, ini udah berjalan nih. Cuma memang ada permasalahan, ada beberapa SMK yang ada di Batam ini adalah SMK 1 dan 5 yang ada di Batam. Kenapa? Karena memang ini mungkin diminati. Dan itu juga supaya mengantisipasi langkah-langkah ini kita buat artinya 2 kali pendaftaran di SMA. SMK selesai pendaftaran tidak diterima bisa mengambil mencabut berkasnya masuk ke SMA. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah berjalan. Cuma masih mau bertahan juga masih tetap 2 sekolah ini. Kami sudah yakin dan percaya bahwa kami tidak akan artinya bertumpuk-tumpuk lagi di SMK 1 dengan SMK 5. Jadi itu. Bagaimana ini anak-anak ini tetap masuk di SMA atau di SMK sekitarnya atau mengambil jurusan yang ada di sekolah tersebut yang kurang. Jadi itu. Nah, terkait masalah SMA. Sampai hari ini masih sekolah-sekolah SMA yang dianggap favorit yang masih berlebih. Contoh SMA 1, SMA 3, SMA 8, SMA 5. Ini masih bertumpuk. Apa yang kita lakukan tidak sama lagi seperti tahun kemarin. Kenapa? Kita sudah diberikan warning dari Ombudsman, Saber Pungli, dari Kementerian Pendidikan. Sesuaikan dengan daya tampung yang sesuai yang diterima di sana. Tidak ada lagi, kalau kemarin kan ada kelas online.
sekarang tidak dibolehkan lagi. Artinya tidak ada penambahan-penambahan. Tidak ada kelas-kelas penambahan. ya. Iya. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat anaknya tidak diterima, tolong, karena sistem zonasi ini kan sudah tergeser. Kalau tidak diterima di A, pasti pindah ke B. B, betul. Udah daftar ulang aja di B. Apapun ceritanya ini kita tidak akan menambah di sini. Betul, betul. Ini permasalahan. Betul. Supaya apa? Supaya tertib. Iya, iya. Kalau ini kita lakukan, tentunya terjadi suatu masalah. Iya. Yaitu tadi penumpukan. Guru tidak ada. Betul. Belajar online. Kan Iya, itu. iya. Ini yang kita tidak boleh lagi. Betul. Padahal di sisi lain ada sekolah yang tidak ada siswanya gitu loh, yang berdekatan. Contoh, SMA 1 tuh dekat SMA 24, SMA 4, ada SMK 4, ada lagi sekolah yang baru tahun ini kita menerima peserta didik baru SMA 29 di Tiban Indah. Tiban Indah. Itu gimana tingkat siswa yang mendaftar di situ? Udah, siswa setelah kita berikan seperti ini, alhamdulillah agak ramai. ramai ya? Ramai. Yang sampai hari ini SMA 24 masih ada 160 orang slotnya yang kekurangan di sana. Kalau dari SMA 1 ini kita pindahkan, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi masih ada yang memaksakan kehendak. Ya, Ini. ya. Maka dengan ini saya sampaikan, tidak ada lagi hal itu. Kami sudah closing, sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga, dengan kita masih dipantau oleh Ombudsman, Sabar Pungli, perwakilan dari Kementerian Pendidikan. Ya. Itulah yang kami lakukan sesuai dengan rencana daya tampung yang ada yang sudah ditentukan. Betul. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 4 ini adalah sesi daftar ulang. Iya. Saya sudah keliling, tadi ada sekitar 7-8 sekolah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya ke SMA 1 juga tadi, ada juga beberapa orang tua, saya sampaikan, mereka mengerti. Ya. Tolong daftarkan di mana ya anak bapak, anak ibu ditempatkan, ya di situ daftarkan aja lah. Betul. Karena kami tidak akan mengakomodir. Itu satu, yang ada di Kota Batam. Begitu juga yang Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu SMA 1 dan SMA 2. Itu favoritnya Pak ya? Favoritnya. Betul. Padahal kalau Tanjung Pinang itu ada 800 slot Yang masih kosong sekarang. masih kosong kalau kita Iya. sama ratakan. Iya, iya. Artinya apa? Sebenarnya kita gembor-gemborkan, kurang sarana, kurang apa, bukan itu. Kembali ke orang tua mengesahkan. Kembali ke orang tua. Pemerataan tadi ya? Pemerataannya. Betul. Kami akui ada tempat-tempat tertentu yang berlebih. Contoh di Bengkong, SMA 8, SMA 25, dan SMA 14. Iya. Ini memang berlebih. Jadi itu. Apa nanti kami solusi setelah selesai itu, nanti baru kami bagaimana anak ini semua sekolah. Iya, Jadi itu. iya. Karena memang sampai hari ini belum ada regulasi yang belum ada regulasi masih sesuai dengan daya tampung itu. Jadi itu. Tapi Pak Kadis, ini kan sebenarnya kan udah rahasia umum lah ya kan. Ada Ya. siswa-siswa titipan itu. Ya. Kan. Artinya terjadinya permasalahan yang katakanlah tahun sebelumnya Ya. ini ya kan. Ini kan juga karena ada kekurang tegasan ya. Ya itu. Kami akui. Dari pihak dinas ya, Ya. sehingga masih mengakomodir Ya. siswa yang masuk Ya. belakangan ya kan. Ya. Nah, ini gimana implementasinya sekarang gimana Pak? Makanya itu adalah bahan evaluasi bagi kami. Iya. Dan kami pun sampai hari ini tidak ada lagi bahasa titipan-titipan itu. Kenapa? Iya. Satu saja keran kita buka, Iya. hancurlah semuanya, gitu kan? Ini akan jadi pembenaran semuanya ya kan. Betul, betul. Ya, contohnya SMA 1 udah belajar online setelah. Oh iya. Dengan seperti ini, alhamdulillah berjalan dengan kondusif nih Pak. Iya, sampai hari ini kondusif. Sampai ya? kondusif, tidak Iya. ada masalah. Betul, betul. Yang pasti kami berkomitmen tidak akan membuka keran-keran itu. Iya, iya. Kenapa? Tapi terhadap siswa yang tidak tertampung di sekolah ini kita salurkan ke sekolah Salurkan yang itu. sekolah lain. Betul. Itu yang kita lakukan. Itu yang benar sebenarnya. Sebenarnya ya? itu. Betul, betul. Kenapa? Sudahlah, ini ribut, kita tuduh menuduh. Iya, Kan iya. gitu loh. Iya. Karena kami mengakui bahan evaluasi tidak ada ketegasan dari kami akui itu pada tahun kemarin. Tetapi tahun ini menjadi bahan bagi kami bagaimana ini melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Betul, betul.
Dan terus terang saja, tim-tim Saber Pungli langsung melihat langsung di posko bagaimana sih terjadi penerimaan siswa baru itu. Ya. Langsung dicek Pak data-datanya. Mereka langsung Ini benar pantau. nggak? Yang afirmasi benar nggak? Betul-betul tidak mampu gitu tuh. Ada Iya, nggak surat KIP-nya? Betul. Dicek semua. Silakan saya bilang itu loh. Dengan seperti terjadi apapun terjadi nanti masyarakat, saya tidak akan mengambil suatu kebijakan sendiri walaupun itu hak mutlak kepala dinas, Ya. tetapi saya libatkan Ombudsman, Saber Pungli, perwakilan Kementerian Pendidikan. Betul. Jangan sampai nanti saya berbuat, mereka hanya menyalahkan saja, membuat Ya. permasalahan baru lagi nanti, temuan lagi dinas pendidikan. Jadi tim terpadu ya. Tim terpadu, Ya. tim terpadu. Jadi semua saling kontrol. Saling ya, kontrol. Pak Anies, ya. Betul. Bahkan kemarin pada waktu rapat Forkopimda, Pak Gubernur seluruh pejabat Forkopimda Sekepri diundang. Ya. Salah satu yang dibahas masalah PPDB. Saya tuangkan semua di situ sebenarnya apa yang terjadi. Betul. Seperti pertama saya sampaikan di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu sebenarnya tidak ada permasalahan. 1 dan 2 bertumpuk di sini. Iya. Betul. Kalau kita ratakan, alhamdulillah sekarang nih udah beberapa saya bilang nggak bisa lagi. Mohon saya telepon satu-satu memberi pengertian. Iya. Disampaikan tadi titik menitip itu. Iya, Tidak iya. bisa lagi. Betul. Tolong kami, bantu kami. Kenapa? Kalau memang ini tidak kita lakukan, ya beginilah potret pendidikan yang ada di Kepri. Iya. Maka kami perbaiki nih. Iya. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik kalau kita sama-sama bekerja sama gitu loh. Apakah SMA 1 dan 3 itu notabene yang favorit sudah ditiadakan, Pak. Iya, Tetapi di mindset masyarakat itu masih itu yang artinya terjadi. tidak ada sekolah unggulan. Ada lagi kan? unggulan. Ya artinya Pak Kadis, di sini juga lah peran dari dinas bagaimana agar sekolah-sekolah itu semua sama gitu kan. Ya, Tidak ada ini sekolah unggulan A ya kan, sehingga semua rata gitu ya kan. benar. Dan siswa ya sesuai dengan zonasinya dia masuk di situ. Iya. Jadi Jadi bagaimana upaya dinas ini Pak agar sekolah itu semuanya ya katakanlah semua unggul lah gitu, tidak ada yang sebenarnya satu kami lebih bilang baik daripada mengatakan yang lain. unggul, iya. ya Apa contohnya? Dari mana sih barometernya? ya Anak-anak yang terutama yang dibiayai oleh pemerintah kota, itu kan ada beasiswa tuh. betul. Semua adalah perguruan tinggi yang hebat-hebat. Iya, Apakah yang masuk situ 1 dengan 3? Tidak, Pak. betul. Hampir semua sekolah masuk di situ untuk SMA. Iya, Kan gitu loh. betul. Barometernya itu. Sarana prasarana hampir semua, udah semuanya hampir sama sekarang kan gitu iya. loh. Cuma itulah tadi, yang pertama itu yang sering terjadi adalah faktor lingkungan anak-anak di mana temannya di situ berkumpul. Iya. Yang kedua, pola anak-anak ini memaksakan kehendak orang tuanya harus masuk di situ. Betul. Gitu. Yang ketiga, memang orang tuanya mungkin ego atau apa dan sebagainya, anak kok sekolah di situ gitu. Ya, mindsetnya Kenapa? masih menganggap Jadi beberapa sekolah itu unggulan. itu yang perlu kami ini kan. Iya. Ini yang kami luruskan sekarang. Iya. Bukan kami artinya tidak. Berapa banyak sudah mengatakan begini-begini. Saya bilang, ini kita mau perbaiki pendidikan. Saya bilang gitu loh. Bagaimana coba bayangkan untuk di Kota Batam saja, kita membuka tahun ini 2 SMK baru, Iya. 1 SMA. Ini semuanya bangunannya kita bangun tahun kemarin. Tahun baru kita buka. Iya. Supaya apa? Supaya Batam itu tidak lagi seperti yang lalu-lalu lah kan gitu. Betul. Akhirnya setelah kita bukakan data, alhamdulillah sudah bisa ini. Memang di Batam itu kalau kita berbicara data, ada 20.000 yang lulus. Yang SMP, MTS negeri. Yang daya tampung kita sekitar 14 sampai 15.000. Ada 5.000 sekian. Iya. 5.000 ini tentunya masuk di swasta gitu-gitu loh. Iya. Kenapa? Data kami tahun 2023 itu, Iya. yang di Kota Batam itu ada 6.000 yang masuk di swasta gitu loh. Jadi ini Iya. sebenarnya enggak, kalau itu biasalah artinya, tapi kami punya data. Ya, artinya dari 20 ribuan lulusan SMP tadi itu tidak ada yang tidak tertampung. Kita punya kapasitasnya. Gitu. Ada kapasitasnya. Baik negeri maupun swasta. Gitu loh. Jadi itu. Apakah memang berapa besar sih faktor X daripada SPP itu kan gitu? Iya. Karena terus terang saja melalui program Bapak Gubernur Provinsi Kepri,
Saya masuk itu pertama transportasi laut dan darat, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. 2023 kemarin itu pakaian anak-anak SLB 5 setel Betul. sudah kita bantu. Tahun 2024 ini anak baru yang kelas 10 SMA, SLB, SMK itu sekitar 30.000 itu adalah dibiayai oleh pemerintah Provinsi Kepri 2 setel. Betul. Satu setel pramuka, satu setel abu putih gitu gitu. Ditambah lagi tahun ini adalah SPP. Betul. Kenapa ini SPP kami gratiskan? Kan ada juga pertanyaan kenapa sih kok baru sekarang kan? Iya, iya. Kira-kira ada motif politis Ya, begitu ya kan? kami tidak pernah melihat itu. Pertama kemampuan anggaran, yang kedua memang setelah itu temuan dari aparat penegak hukum banyak sekali bermasalah terkait masalah SPP ini. Betul, betul. Rupanya SPP ini walaupun itu dari dana masyarakat mestinya harus masuk ke APBD dulu baru diserahkan ke sekolah. Selama ini kan langsung ke sekolah langsung dibelanjakan. Itu satu. Yang kedua, banyaknya anak-anak yang tidak ikut ujian karena tidak bayar SPP. Betul. Kedua. Yang ketiga adalah penahanan ijazah karena tidak bayar SPP. Betul, betul. Dari masalah-masalah itu kami laporkan kepada pimpinan bagaimana Pak, ya udah Pak Kadis, coba dihitung, ya dihitung berapa biayanya. Udah kami hitung Pak segini, udah jalankan tahun ini. Maka hari ini kami rencanakan dah selesai pergubnya, dah tinggal kita bayarkan semua gitu. Itu satu. Yang kedua bagaimana juga Madrasah Aliyah, walaupun dia berperan di sini kan. Madrasah Aliyah sebenarnya ini itu kan vertikal di bawah Kemenak. Ya. Kita mau bantu sekarang kita cari regulasinya dulu. Jangan sampai kita terjebak masalah hukum. Betul, betul. Maka tahun depan insya Allah kita hitung. Kalau Madrasah Aliyah negeri tidak banyak sih jumlahnya, paling sekitar 3.500 siswa. Tak seberapa lah kan jadi itu. Insya Allah udah kita inikan juga. Jadi SPP ini sebatas SMK dan SMA. SLB. Termasuk SLB ya. Kita anggarkan sekitar SPP-nya tuh 53 miliar dari Bosda, kan itu. Jadi itu ibaratnya kan bukan hilang begitu, tapi adalah diganti dengan Bosda gitu. Betul, Jadi, betul. Sejak setelah gubernur 1 Juli ini SPP gratis, apakah ada peningkatan Pak? Orang tua itu memaksa. Saya lihat peningkatan pasti ada. Bayangkan saja yang masuk itu 35.000 yang keseluruhan ya, Sekepri ya. Iya, Sekepri. Yang dari luar itu luar biasa juga masuk ke Batam. Anak-anak luar yang tamatan luar. SMP luar ya. Pondok pesantren. Ikut sama neneknya di sana, masuk SMA sini. Itu datanya 1.800 hampir 2.000. Dibandingkan tahun sebelumnya gimana? Terjadi peningkatan. Meningkat jauh ya. Artinya ada pengaruh dari SPP gratis ini. Wah, saya bukan melihat itulah karena apakah memang itu atau tidak saya belum bisa melihat itu karena nanti kenapa saya belum bisa menjawab itu nanti setelah evaluasi telah masuk semua. Tentu ada perbandingan antara tahun kemarin dengan tahun sekarang masuk negeri kan gitu loh. Kenapa? Karena terus saja anak-anak kita ini setiap tahun bertambah terus yang tamatan SMP. Jadi itu mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Iya. Berarti kalau di daerah selain Batam, Pinang, daerah lain apakah kurang siswa atau memang ada siswa? Kalau untuk Tanjung Pinang saya sampaikan tadi ada sekitar 700-an atau 800-an. Kalau Batam sudah saya sampaikan tadi ada sekitar 5.000 sekian. Yang artinya betul-betul tidak ada slotnya kan gitu. Kita persiapan masuk swasta. Di Bintan begitu ada 300 yang artinya masuk swasta. Di mana lagi di Karimun begitu juga. Yang betul-betul artinya yang betul yang masih ada itu adalah Anambas, Lingga, Natuna, dan Tanjung Pinang. Artinya masih tersedia sekolah anak-anak kita untuk di sana tersedia. Artinya kita tidak kekurangan baru ya. Tidak kekurangan. Jadi itu masih ada slot kita di sana. Karena itu mungkin kenapa Batam, karena memang Provinsi Kepri itu 60% di Batam. Betul. Makanya kami setiap tahun di Batam itu membangun ruang kelas baru. Makanya kalau kami tidak tambah kemarin 114 ruang kelas baru,
Iya. dan tahun kemarin 60 juga, dan tahun ini juga sekitar 60. Ini tidak akan terselesaikan, Pak. Iya, iya. Makanya sekarang ini kalau kita berbicara itu cukup, dah hampir mencukupi lah. Iya. Masalah pasti masih gitu, jadi itu. Ya, artinya Pak Kadis, ketika RKB bertambah, tentu juga diimbangi dengan ketersediaan guru dan Guru, segala macam. benar. Nah, ini gimana? Ya. Tentu harus seimbang. Memang untuk sang saja guru. Pertama, guru sesuai dengan undang-undang ASN terbaru, kita tidak bisa lagi menerima tenaga honor baru. Iya, iya. Apa yang kami tingkatkan adalah honor sekolah menjadi PTK non ASN. Kalau bahasa kerennya di Batam itu adalah honor daerah kan. Betul, betul, betul. Jadi masih berapa itu? Ada 1000. Di Juli ini honor sekolah kan tidak ada lagi nih. Iya, betul. Semuanya dianggap menjadi honor PTK non ASN kan gitu. Yang P3K tadi. Nah, ya, bukan P3K. Bukan tetapi lain lagi ya? Lain lagi. PTK non Iya. ASN. Ini betul-betul adalah dibiayai oleh provinsi. Kan gitu. Sama dengan honor daerah lah yang Betul, seperti betul, itu. betul. Nah, inilah yang kita pemerataan itulah kita lakukan dulu. Betul, betul. Terus itu. Maka terjadi dengan Bosda ini tentu ada peningkatan Iya, iya. gaji-gaji Betul. guru tersebut. Betul. Kan gitu. Kan adanya Bosda gitu. Iya. Artinya Jadi, sumber APBD itu ya? sumber APBD. Iya, bukan Sumber dana. APBD. Kan semakin Iya. semakin nyaman lah guru-guru kita Iya, mengajarkan. iya, iya, iya. Memang kita sudah persiapkan itu. Maka kita melihat apa sih yang kita lakukan. Kita mencoba menghitung pemerataan. Kenapa di data kita itu ada yang berlebih satu sekolah, Iya. ada juga yang kurang. Yang berlebihnya kita pindahkan gitu-gitu loh. Iya, iya. Ini yang kita ini kan. Contoh juga Pak Gubernur juga apakah hanya di kota saja? Tidak, tetapi di pulau-pulau 3T yang seperti Natuna, seperti di Anambas, Lingga, itu kan Iya. jauh-jauh semua itu. Betul, betul. Jadi kalau transportasi sudah kita bantu. Jadi ada sekolah tertentu memang jaraknya itu memang tidak bisa lagi antara yang induknya dengan tempat desanya itu gitu loh. Iya. Apa yang kita lakukan buka kelas jauh, Pak. Begitu kita kirim juga guru sana lengkap. Iya, Kita siapkan apa namanya rumah dinasnya. Begitulah bagaimana artinya anak-anak di Kepri ini mendapatkan haknya. betul, betul. Jadi itu ada beberapa tempat. Tahun ini kami buka juga yang di Karimun, yang namanya Pulau Parit, seberangnya di Karimun itu. Iya, depan Karimun. Ya. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa sekolah tidak perlu lagi ya namanya nyebrang, kita tak tahu ombak ini. Kalau jalan darat ini masih bisa, paling hujan angin. Iya, iya. Tapi kalau ombak, Pak, Betul, betul. datang badai gitu. Iya. Saya bekerja di Batam kemarin itu, udahlah santai di sini aja. Tetapi setelah melihat ombak-ombak seperti itu, kadang menetes juga air mata. Beginilah perjuangan guru-guru kita, anak-anak kita, Pak. Iya, Jadi iya. itu. Kita nggak lagi pergi ke Lingga ya. Tapi Pak Kadis, untuk guru-guru yang di daerah 3T tadi, itu ada kelebihan insentif yang kita berikan ya? Mulai tahun ini Mulai tahun ini. Iya. kita bedakan Mm-mm. kota, agak jauh dari kota, Mm-mm. agak jauh-jauh, Iya. jauh sangat jauh. Sudah kita Iya, bedakan iya. gitu. Berarti ada golongan masing-masing ya. Masing dah jauh. Sudah kita ini kan. Karena kasihan Sudah juga dah. mereka Jadi, mobilisasinya. mobilisasi tinggi juga luar biasa, gitu. Jadi kan? itu. Oh, transportasi itu yang mana? Transportasi yang mana nih? Ya, kalau untuk siswa masih ada tahun lalu sudah menurun perjalanannya. Untuk siswa, kita tidak lagi pengadaan speedboat. Tetapi adalah bekerja sama sekolah dengan orang ketiga yang ada punya itu. Tetapi yang mengelola tetap sekolah. Iya. Bagaimana menghitungnya? Tentu sekolah yang lebih tahu. Misalnya tempat tinggalnya di sini, ke sekolah ini sekian biayanya. Betul, betul. Jadi tidak sama nih gitu loh. Tidak kita Iya, putuk iya. pelata, Ya, tidak. proporsional lah. Proporsional. Jadi tergantung jarak ya. Tergantung Iya, jarak. tergantung jarak. Sehingga tidak artinya jangan sampai pula yang punya kendaraan ini merasa berat kan Iya, gitu loh. iya, iya. Terkait masalah minyak dan sebagainya. Itulah kita hitung. Betul. Begitu. Sampai hari ini berjalan dengan baik. Iya, iya. Begitu juga transportasi darat. Memang transportasi darat yang kita berikan dulu adalah orang yang tidak mampu. Betul, betul. Yang mampu tak mungkin pula lah kan gitu-gitu loh. Iya, iya. Kalau yang SPP semuanya gitu. Jadi itu. Tergantung masalah sekolah nanti berinovasi. Misalnya ada tokoh-tokoh masyarakat yang udah itu di luar konteks itulah kan gitu. Iya, Jadi iya, artinya iya. betul-betul membantu sekolah tersebut. Kan begitu. Betul, betul. Jadi beda Gitu. kali PPDB sudah selesai. Apakah ada penambahan nanti lokalnya kami? Yang sekolah-sekolah yang Yang padat, memang ada beberapa
solusi. Pertama kan kita menghitung ini yang daya tampung untuk negeri Kepri kan ada 31.000. Cuma itu per kelasnya adalah sesuai dengan aturan, yaitu per 36 per siswa. Kalaupun terjadi sendiaklu seperti itu, mungkin nanti adalah pemadatan per kelas itu menjadi 40. Iya. Itu yang terjadi. Tetap ada opsi. Ada opsinya. Penambahan, Jadi kuantitas siswa Iya. ya. Cuma kami tidak benarkan lagi membuka yang artinya seperti tahun-tahun yang lalu. Iya. Jadi itu kita fitkan betul sekolah tersebut, berapa diterima itulah kita kunci di situ. Oh, iya, Kenapa? Pemerataan itu penting. Saya sampaikan tadi seperti di Sekupang. Iya. Di Sekupang itu yang saya sampaikan tadi slot, SMA 24 masih 160 orang. SMA 4 masih ada beberapa puluh orang. SMA 29 masih ada. SMK 4 masih itu. Jadi itu masih adalah celah untuk pemerataan itu. Betul. Cuma kadang memaksakan itu. Iya. Jadi itu, siapa sih yang tidak mau, tetapi pahami juga. Iya. Ya kita ini artinya sama-sama lah. Di posisi itu kami mengerti. Betul. Saya pun begitu. Saya punya anak, tetapi harus pasti yang terbaik. Tetapi kan ada mekanisme harus lalui, ada aturan. Disitulah aturan yang kami membuat kami agak Betul. yang harus kami lakukan gitu loh. Ya, dalam proses ini Pak Kadis, kan dalam proses penerimaan siswa itu kan ada jalur afirmasi tadi ya. Iya. Terus ada jalur prestasi. Iya. Ini gimana? Dua hal ini gimana Pak Kadis? Jadi kalau afirmasi itu kan yang tidak mampu, Iya. yang sudah dipastikan itu lebih kurang 15%. Iya. Ini yang Kuotanya yang 50%. kuota. Iya. Ada lagi yang prestasi 15%. Iya. Perpindahan orang tua 5%, dan 35% nih. Betul. Ini yang kita buka pendaftarannya awal 11 sampai dengan 13. Betul. Kenapa kita buka ini? Anak-anak yang tidak lulus ini Iya. bisa masuk ke sonasi. Iya, gitu iya, loh. iya. Kan itu loh. Karena keterbatasan juga. Iya. Contoh misalnya bertumpulah di SMA 3. Berapa sih jumlah siswanya di situ, kalikanlah 15, itu yang diterima. Jadi yang tidak diterima bisa masuk ke sonasi masing-masing. Iya. Itu juga. Iya. SMK begitu juga. Iya. SMK itu dari tanggal 11 sampai dengan 13. Divalidasi udah. Tanggal 19 selesai nih SMK nih. Tanggal 20 kita buka SMA pendaftarannya. Betul. Supaya apa? Anak-anak SMK tidak diterima ini bisa masuk ke SMA gitu loh. Jadi itu. Ini sudah kita ini kan, sudah kita paparkan dengan sebaik-baiknya gitu. Kenapa kita dua sesi untuk itu sebenarnya gitu loh. Jadi itu. Dan dari tanggal 4 hari ke depan inilah jadi pendaftaran. Daftar ulang, ya? Daftar ulang. Nanti di situ baru kita lihat. Karena walau bagaimanapun anak-anak harus sekolah. Kan gitu. Iya. Jadi itu. Tetapi mekanismenya harus kita lalui dulu. Betul. Jadi itu. Sama bagaimana pula nanti Pak Kadis misalnya tidak bisa mendaftar secara sonasi. Iya. Kan ada itu. Iya. Contoh kakaknya Berbeda. belum masukkan anak tersebut, ternyata Iya. ditolak. Ini banyak terjadi nih. Ya, malah ada yang sengaja pindah kakak Pak Kadis. Ada. Itu kalau memang pindah kakak itu 1 tahun Pak Ketua. 1 tahun ya? 1 tahun. Iya. Ini sekolahnya sama 20, dia tinggal belakang. Karena dia terlena, dia tidak dimasukkan anaknya di kakak. Iya. Karena dia tahu, rupanya penting anak dimasukkan kakak. Betul. Udah, tidak terdaftar lah itu. Iya. Kalau itu nanti kita rapatkan Pak. Betul. Dengan stakeholder yang ada seperti Kalau ombudsman. zonasi itu maksimal berapa aja dari sekolah? Artinya kita tidak bisa maksimal. Kenapa? Tergantung anak tersebut, mungkin ada yang lebih dekat dengan sesuai dengan daya tampung yang ada. Kita tidak bisa mengatakan enggak. Kan masalahnya kan yang orang tuh yang dimasalahkan sama orang tua siswa kan jarak sekolah. Benar. Kalau saya nggak masuk pada Ya. bisa lagi. Ya. Mungkin ada yang lebih, mungkin dari 100 meter, ada yang 200 meter. Itu Bisa relatif, saja. Apa yang relatif, disampaikan ya. tadi, apa namanya pindah kakak, yang Ya, terdekat situ pula, iya. setahun pula kan gitu. Setahun tadi Jadi ya, itu kan? harus tahun. Jadi minimal setahun Nah, ya. Jadi kemarin memang ada yang menarik setelah Saber Pungli Ombudsman turun, ada juga mereka mendaftarkan artinya prestasi, Iya. tetapi tanda kutip apa namanya piagam-piagamnya itu kayaknya agak palsu.
Ada juga seperti Yang jalur itu. prestasi tadi ya. Betul, betul. Iya. Jadi itu. Iya, Makanya sampai begitu loh Pak diperiksa. Tapi ini kita verifikasi semua. Verifikasi kan? semua. Ya, ada tim kita yang verifikasi. Jadi kita tidak bisa langsung judgement gitu, tetapi coba minta yang aslinya. Betul, betul. Tak datang-datang dia. Betul, betul. Jadi itu. Salah satu punya video. Jadi itu. Makanya kami pun artinya sampaikan Pak Ketua masa kami berikan pengertian. Betul, betul. Pengertian. Mari kita bangun dengan baik dan alhamdulillah saya tanya teman-teman semua berjalan dengan baik. Iya, iya. Saya sampaikan kepada satuan pendidikan jangan mengambil langkah-langkah dulu. Jadi itu. Ya, saya bilang itu. Kenapa? Mari kita sama-sama jaga kebersamaan yang sudah ditetapkan ini gitu loh. Iya. Jadi itu. Terus ini Pak Kadis, ini kan di luar sana juga kan masih sering ini ada bahasa-bahasa dalam penerimaan siswa ini terjadi pungli pungutan ini ya kan. Ya. Ini gimana Pak Kadis menanggapi ini dan apa upaya kita Pak Kadis untuk menghindari pungli ini? Alhamdulillah. Kenapa kemarin buat terakor seperti itu? Iya. Kenapa komite saya undang? Supaya mari kita sama-sama menjaga integritas itu. Iya, iya. Dan alhamdulillah sudah berjalan saya selama di provinsi bisa berpungli pun tidak ada surat satupun yang masuk. Walaupun masih ada di lapangan. Tetapi tidak seperti yang kemarin-kemarin. Betul, betul. Sampai akhir ini dengan ketatnya seperti ini. Jangankan itu mungkin celah udah tak ada lagi ini kan gitu loh. Mohon maaf Pak Ketua kan kita kemarin kan saling 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 tuduh menuduh kan gitu. Betul. Sekarang apalagi mau yang dituduh gitu loh. Itu yang kita ini kan. Tak ada lagi. Itu yang kita ini kan. Sebenarnya itu yang kami lakukan. Makanya saya bilang kalau saya berbuat kalau kita iringi dengan awal yang baik pertama, insya Allah akhirnya baik. Jadi itu, memang 2 tahun udah nggak ada lagi. Padahal mungkin Pak Ketua dulu udah tahu lah secara masifnya kan gitu. KPK menjadi temuan, sampai pada waktu itu masuk ke kas sekolah supaya tidak terdeteksi. Rupanya terdeteksi juga. Makanya hal seperti ini tidak dibenarkan. Itu kami wanti-wanti. Baik saya selaku kepala dinas, saya turun, saya sampaikan baik operator, ya jangan sampai nanti di operator itu bermain-main masalah jarak, kan bisa dirubah tuh. Ada sesuatu jangan sampai itu. Kasihan, ingat istri, ingat anak, saya sampaikan itu. Dan alhamdulillah Pak Ketua, sampai hari inilah moga-moga tidak terjadilah sesuatu gitu kan gitu. Kenapa? Kalau ini kita jaga semua insya Allah tidak terlalu berat lah artinya yang terjadi seperti tahun-tahun kemarin. Terus terang saja saya melihat teman-teman kepala sekolah agak nyaman lah sekarang gitu-gitu loh jadi terkait masalah PPDB ini. Jadi itu. Kami berharap betul kerjasamanya Bapak dan Ibu. Yang pasti anak-anak kita sekolah semua. Tetapi jangan lagi artinya memaksakan sekolah-sekolah tertentu. Kenapa? Kita menjaga juga mutu sekolah tersebut. Tidak ada lagi sekolah-sekolah online. Kenapa? Kalau kita menambah sekolah tertentu kita tidak punya guru lagi. Kami berharaplah di mana anak bapak ibu ditempatkan zonasi tersebut daftar ulanglah di situ. Jadi itu. Kami ya atas nama pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan kami menjaga betul itu. Jangan sampai anak tidak sekolah. Tapi aturan mainnya harus kita lakukan. Jangan berharap lagi artinya Bapak dan Ibu tidak mendaftar keran yang sekolah tertentu itu kami buka tidak ada lagi. Mohon maaf saya sampaikan sekali lagi. Tidak ada. Sesuai dengan daya tampung yang ada di sekolah tersebut. Kenapa? Secara pemerataan sebenarnya sarana kita sudah cukup. Sudah cukup. Walaupun berkurang ada sekolah-sekolah tertentu. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih yang kami telah diundang terkait masalah sosialisasi karena kami akui ini adalah merupakan bagian sosialisasi PPDB juga ini kan gitu. Jadi aduh luar biasa gitu. Bisa ingin kepada untuk siswa atau Bapak Ibu jangan memaksakan kehendak untuk memasukkan anak-anak ke sekolah tertentu. Dan ingat pesan Pak Kadis jangan sampai anak tidak sekolah. Demikian kami sampaikan
Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.